berbagai jenis ayam petelur dengan produktivitas yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, varietas Bantam Jepang atau Chapo nyaris tidak bertelur sama sekali, sedangkan ayam betina hibrida sangat produktif dan dapat bertelur hingga lebih dari 280 telur per tahun, atau mendekati 1 telur setiap hari. Dan kata lain, menentukan jenis ayam yang tepat untuk peliharaan sangat penting jika kamu ingin mendapatkan telur sepanjang tahun. Apa saja jenis ayam petelur terbaik dan seperti apa ciri-cirinya? Simak video ini sampai selesai. Ayam hibrida. Terdapat beragam jenis varietas hibrida dan Golden Comet merupakan salah satu yang paling populer. Ayam petelur hibrida sengaja dikembangbiakan untuk menghasilkan telur dalam jumlah besar dengan kebutuhan pakan yang relatif sedikit. Karena itu, ayam hibrida terbilang sangat efisien dan membutuhkan biaya pemeliharaan yang lebih murah dibandingkan jenis ayam petelur lainnya. Ayam petelur ini disebut juga ayam layer petelur apkir, disebut juga ayam cul. Ayam hibrida ini mempunyai ciri-ciri fisik umumnya berwarna coklat keemasan dengan bulu ekor lembut berwarna putih. Karakternya cenderung tangguh dan gesit serta jarang ingin mengerami telur. Produktivitasnya sekitar 280 butir per tahun dengan ukuran sedang dan berwarna coklat. Ayam Rhode Island Red berasal dari Amerika. Rhode Island Red marak dikembangbiakan dengan tujuan ganda sebagai petelur dan pedaging. Mereka termasuk ras ayam yang paling populer karena tangguh dan dapat menghasilkan banyak telur. Ayam ini memiliki ciri-ciri fisik kurang sesuai dengan nama mereka. Rhode Island Red memiliki bulu coklat dan hitam. Kemudian karakternya mampu menjaga diri sendiri, ramah, memiliki reputasi sebagai ayam yang tangguh. Lalu produktivitasnya, Rhode Island Red muda dapat menghasilkan 250 telur dalam kurun waktu setahun dengan warna coklat dan berukuran sedang. Ayam Leghorn. Sekitar tahun 50-an hingga 60-an, ayam Leghorn menjadi terkenal karena acara TV populer Foghorn Leghorn. Ayam Leghorn dari Italia datang ke Amerika Serikat sekitar tahun 1800-an dan sejak itu menjadi ayam peliharaan yang sempurna. Memiliki ciri-ciri fisik termasuk ras yang unik dengan sekujur tubuh berwarna putih dan jengger merah yang tebal dan besar. Kemudian karakternya meski dapat menjadi pilihan yang cocok untuk pemula, namun Leghorn tidak begitu jinak dan cenderung pemalu. Lalu produktivitasnya, ayam Leghorn ini memproduksi 250 telur per tahun dengan warna putih dan berukuran sedang. Ayam Sussex. Seperti Rhode Island Red, ayam petelur Sussex juga umumnya dipelihara atas tujuan ganda sebagai petelur dan pedaging. Adapun ciri-ciri fisik ayam Sussex ini, warna ayam Sussex bervariasi hingga 8 warna berbeda dan yang paling umum berwarna putih dengan warna hitam di bagian bulu, leher, dan ekor. Kemudian karakternya cenderung jinak dan tenang sehingga dapat berkeliaran dengan bebas di taman tanpa merusak. Lalu produktivitasnya 250 telur per tahun dan warna telur yang bervariasi dari coklat hingga krem. Ayam Plymouth Rock. Bagi para pemula, Plymouth Rock dapat menjadi pilihan yang tepat dan cukup produktif karena dapat menghasilkan telur dengan frekuensi 2 hari sekali. Ayam Plymouth Rock ini memiliki ciri-ciri fisik sebagian besar berwarna abu-abu dengan garis-garis putih yang menyelubungi tubuh mereka. Kemudian karakter mereka termasuk jenis ayam yang ramah dan jinak. Namun karena berukuran relatif besar dan aktif, mereka lebih cocok untuk dibiarkan bebas berkeliaran. Lalu produktivitasnya, ayam Plymouth Rock ini sekitar 200 butir per tahun dengan ukuran kecil dan warna telur coklat muda. Dedak padi. Dedak padi adalah limbah hasil penggilingan padi yang kaya akan nutrisi dan sering digunakan sebagai pakan ayam kampung. Dalam 100 gram dedak padi terdapat sekitar 12-14% protein, 10-12% serat kasar, serta berbagai mineral seperti kalsium, fosfor, dan zat besi. Dedak juga mengandung karbohidrat tinggi sebagai sumber energi, serta vitamin B kompleks yang membantu untuk metabolisme ayam. Selain itu, kandungan lemak sekitar 8-10%, memberikan energi tambahan. Meskipun kaya nutrisi, penggunaannya perlu dibatasi karena tingginya serat kasar yang dapat menghambat pencernaan jika diberikan secara berlebihan.
dedak sering dicampur dengan bahan lain agar nutrisi lebih seimbang, seperti ikan ruca atau sayuran. Namun dalam dedak ada kandungan asam pitat. Ini sebaiknya difermentasi sebelum diberikan agar kandungan gizinya maksimal. Telur, butiran padi yang diperoleh dari proses penggilingan beras. Pakan ini sering digunakan untuk ayam kampung karena kaya akan nutrisi. Dalam 100 gram bekatul terdapat sekitar 12-14% protein yang berperan dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh ayam. Bekatul juga mengandung karbohidrat sekitar 40-50% yang menjadi sumber energi utama bagi ayam. Kandungan seratnya sekitar 7-11%. Bisa membantu pencernaan, tetapi perlu diberikan dalam jumlah yang tidak berlebihan agar tidak mengganggu penyerapan nutrisi. Selain itu, bekatul mengandung lemak sekitar 10-13% yang baik untuk meningkatkan energi dan metabolisme ayam. Vitamin dan mineral dalam bekatul seperti vitamin B kompleks, kalsium, fosfor, dan zat besi berperan dalam kesehatan tulang dan produksi telur. Namun bekatul mudah tengik karena kandungan lemaknya yang tinggi, sehingga perlu disimpan dengan baik atau difermentasi sebelum diberikan pada ayam kampung. Keempat, limbah sayuran. Limbah sayuran juga sangat baik untuk pakan ayam, seperti daun kangkung, bayam, sawi, kubis, dan wortel. Sering digunakan sebagai pakan tambahan bagi ayam kampung. Sayuran ini kaya akan vitamin A, C, dan K, yang penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan kesehatan mata ayam. Selain itu, limbah sayuran mengandung serat kasar sekitar 5-15% yang akan membantu memperlancar pencernaan ayam. Kandungan protein dalam sayuran sekitar antara 2-5% yang mendukung pertumbuhan dan produksi telur. Beberapa sayuran juga mengandung mineral seperti kalsium, fosfor, dan zat besi yang berperan dalam pembentukan tulang dan kualitas cangkang telur. Limbah sayuran memiliki kadar air yang tinggi, sekitar 70-90%, sehingga perlu dikeringkan atau dicampur dengan pakan lain agar lebih tahan lama. Dengan pemanfaatan yang tepat, limbah sayuran bisa menjadi sumber nutrisi yang murah dan bergizi untuk ayam kampung. Kelima, jagung giling. Jagung giling adalah salah satu bahan pakan utama bagi ayam kampung karena kaya akan energi dan mudah dicerna. Dalam 100 gram jagung giling terdapat sekitar 60-70% karbohidrat yang menjadi sumber energi utama bagi ayam. Kandungan protein dalam jagung sekitar 7-9%, cukup untuk mendukung pertumbuhan, meskipun masih perlu dikombinasikan dengan sumber protein lain. Selain itu, jagung giling mengandung lemak sekitar 3-5% yang bisa membantu meningkatkan energi dan metabolisme ayam. Kandungan seratnya sekitar 2-4%, cukup rendah, sehingga tidak mengganggu pencernaan. Jagung juga kaya akan vitamin A, vitamin B kompleks, serta mineral seperti fosfor dan magnesium yang berperan dalam kesehatan tulang dan produksi telur. Karena sifatnya yang kering dan awet, jagung giling menjadi pilihan utama dalam pakan ayam kampung dan sering dicampur dengan dedak atau bekatul untuk keseimbangan nutrisinya. Kenapa ya kandang ayam harus menghadap timur dan barat? Kandang ayam harus dibuat melintang menghadap timur dan barat bertujuan agar matahari tidak langsung masuk ke dalam kandang ayam dan menyebabkan peningkatan suhu dalam kandang. Ketika suhu di kandang meningkat, berbagai masalah pada ayam pun juga ikut meningkat. Mulai dari penurunan produksi, kualitas telur jadi jelek, hingga ayam mengalami heat stress yang dapat berdampak pada kesehatan ayam. Tapi kalau kandang ayam close house yang menghadap timur dan barat, boleh gak sih? Boleh-boleh aja sih, tapi tetap aja suhu kandang akan lebih panas dibandingkan kandang yang menghadap timur dan barat. Ketika suhu close house lebih panas, maka kipas harus bekerja lebih ekstra untuk menstabilkan suhu. Alhasil, daya listrik yang digunakan pun akan menjadi lebih besar. Ketika daya listrik yang digunakan lebih besar, biaya yang kamu keluarkan pun jadi lebih besar juga. Untuk vaksinasi ayam sendiri umumnya terdiri dari vaksin primer dan juga vaksin booster. Vaksin primer ini adalah langkah awal yang penting banget untuk melindungi ayam layer dari berbagai macam penyakit. Biasanya vaksin primer ini diberikan bulan pertama saat ayam masih kecil. Nah, pemberian vaksin primer ini biasanya meliputi vaksin Newcastle disease, infectious bronchitis, avian influenza, infectious bursal disease atau gumboro, dan vaksin infectious laryngotracheitis. Nah, jenis-jenis vaksin primer ini bisa diberikan satu persatu oleh tim vaksinator dari perusahaan vaksin. Dalam kasus tertentu, pemberian vaksin ini bisa diberikan sekaligus dalam satu waktu. Dengan memberikan vaksin primer yang benar, kita bisa mempersiapkan ayam layer untuk hidup sehat dan juga produktif di masa depan. Setelah ayam menerima vaksin primer, sistem kekebalan tubuhnya mulai memproduksi antibodi untuk melawan penyakit tertentu.
Seiring berjalannya waktu, antibodi ini nggak selalu bertahan sepanjang masa hidup ayam dan bisa mengalami penurunan. Makanya, perlu adanya vaksin booster untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh ayam dan tentunya untuk memastikan bahwa tingkat antibodi tetap cukup tinggi untuk melindungi ayam dari penyakit. Pemberian vaksin booster pertama, kedua, dan seterusnya dilakukan berdasarkan rekomendasi dari dokter hewan setempat. Yang penting, pastikan ayam dalam keadaan sehat sebelum divaksin. Dengan vaksin booster yang tepat, ayam layer bisa tetap sehat dan juga tetap produktif sepanjang umur mereka, karena ayam layer berumur lebih panjang, bahkan sampai 100 minggu.